teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Apakah teman-teman sudah mempersiapkan alat tulis serta bukunya? Jika teman-teman sudah siap, maka pembelajaran kita hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang sikap peduli terhadap sesama. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video pembelajaran ini dari awal sampai selesai dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai dalam pertemuan kita pada hari ini, yang pertama, bahwa teman-teman harus mampu mengetahui arti dari sikap peduli terhadap sesama dengan benar. Yang kedua, teman-teman harus bisa mengetahui tujuan bersikap peduli terhadap sesama dengan benar. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menerapkan sikap peduli terhadap sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, siswa atau teman-teman harus mampu menjelaskan sikap peduli terhadap sesama berdasarkan Quran Surah Al-Kautsar. Itu dia beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini.
Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus bersikap saling menolong. Sikap saling menolong itu merupakan sikap peduli terhadap sesama. Jika tidak ada sikap peduli, maka tidak akan ada sikap saling menolong. Sikap saling menolong juga merupakan bentuk sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dari sikap peduli terhadap sesama. Peduli artinya memperhatikan, sedangkan sesama artinya yaitu makhluk hidup. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa peduli terhadap sesama artinya memperhatikan sesama makhluk hidup yang kekurangan atau kesulitan atau yang membutuhkan perhatian. Itu adalah pengertian dari sikap peduli terhadap sesama. Adapun tujuan dari kita selalu melakukan sikap peduli terhadap sesama, yaitu adalah untuk membantu meringankan beban sesama makhluk hidup. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan sikap peduli terhadap sesama, artinya teman-teman sudah membantu meringankan beban yang diderita oleh sesama makhluk hidup. Misalnya oleh teman kita, oleh saudara kita, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, sikap peduli terhadap sesama juga akan dapat menumbuhkan sikap saling menolong antar sesama. Lantas, dengan apa kita bisa lakukan untuk menolong terhadap sesama? Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau selalu membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan sesama itu sangatlah penting karena manusia butuh berkomunikasi dan saling menolong dengan sesama. Ternyata menolong sesama itu tidak harus saja dengan materi. Contohnya seperti dengan uang. Nah, menolong itu bisa kita gunakan dengan apa saja teman-teman, sesuai kemampuan yang teman-teman bisa. Seperti misalnya menolong sesama dengan tenaga kita, kemudian dengan memberikan ide atau pikiran kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah misalnya, dan yang lain dan hal lain. Karena sebagai makhluk sosial, manusia hidup di masyarakat, sehingga manusia ketika hidup di dalam masyarakat harus memiliki sikap saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, dan harus memiliki sikap peduli terhadap sesama. Nah, berarti teman-teman, sikap peduli itu sangat penting dan sangat harus kita lakukan. Karena semakin banyak orang yang saling peduli dan saling menolong, maka akan semakin banyak orang yang dalam kesulitan akan tertolong. Betul tidak? Nah, ya kan? Sebagai makhluk Allah yang beriman, maka ayo kita bersama-sama menumbuhkan dalam diri kita sikap peduli terhadap sesama. Sikap peduli terhadap sesama bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita, seperti peduli terhadap orang tua, adik, saudara, teman, tetangga, dan yang lainnya. Nah, lantas bagaimana sikap kita menerapkan sikap peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari? Setiap anak muslim pastilah harus memiliki sikap peduli terhadap sesama. Sikap peduli terhadap sesama itu bisa kamu mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitarmu. Contohnya seperti berikut. Miss Putri sudah menyiapkan beberapa gambar yang berkaitan dengan contoh sikap peduli terhadap sesama. Silakan teman-teman bisa mengamati gambar yang terdapat di layar. Yang pertama, ada sikap ketika ada teman yang sakit, maka sikap kita seharusnya adalah menjenguknya. Kemudian yang kedua, membantu orang buta menyeberang jalan. Nah, itu adalah salah satu sikap peduli terhadap sesama
Karena orang yang tidak bisa melihat pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, jika ada salah satu dari teman kita sedang bersedih, maka sikap kita seharusnya adalah menghibur teman yang sedang bersedih agar ceria kembali. Nah, itu sedikit beberapa contoh yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap sesama. Nah, sekarang teman-teman, ayo biasakan untuk memiliki sikap peduli terhadap sesama, terutama sesama muslim. Nah, sesama muslim yang membutuhkan bantuan. Karena dengan memberikan bantuan, maka saudara kita akan merasa tertolong dan terbebas dari kesulitan yang sedang dialaminya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sikap peduli sebagai penerapan dari Quran Surah Al-Kautsar. Dalam Islam, sikap peduli terhadap sesama diantaranya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Nah, silakan teman-teman bisa mengamati tulisan yang sudah Miss Putri siapkan di layar, yaitu tentang Surah Al-Kautsar beserta artinya. Dalam Surah Al-Kautsar dijelaskan bahwa Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak. Nah, nikmat Allah ini tidak terhitung jumlahnya. Lantas, pada surat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Nah, bagaimana cara bersyukur yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Kautsar? Caranya yaitu dengan melaksanakan sholat dan melaksanakan kurban, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wujud sikap peduli terhadap sesama yang bisa teman-teman lakukan terhadap orang lain, yaitu ada 5. Yang pertama, membantu dengan materi. Membantu dengan materi di sini bisa dimaksudkan dengan uang atau harta yang lainnya, seperti bersedekah atau menyantuni fakir miskin. Yang kedua, membantu dengan pengaruh dan kedudukan. Seperti misalnya ketika teman-teman menjadi ketua kelas, nah tugasnya adalah menjaga temannya yang suka diolok-olok oleh teman yang lain dan menjaga kelas menjadi nyaman. Kemudian yang ketiga, membantu dengan fisik dan tenaga. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti membantu guru membawakan buku karena keberatan misalnya. Kemudian yang keempat, membantu dengan menghibur atau memberi nasihat. Nah, menghibur temannya yang sedang bersedih atau mengingatkan temannya agar tidak membolos sekolah. Itu sebagai wujud sikap peduli kita terhadap teman. Dan yang kelima, membantu dengan mendoakan. Seperti mendoakan teman yang sedang sakit, kemudian mendoakan teman yang akan melakukan perjalanan jauh agar diberikan keselamatan dan kesehatan. Nah, itu ada 5 wujud cara bagaimana teman-teman bisa melakukan atau mempraktekkan contoh sikap peduli terhadap sesama. Nah, sikap peduli ini merupakan sikap hablum minan nas yang artinya hubungan baik dengan manusia. Jika teman-teman selalu melakukan hal itu, maka teman-teman akan menjadi anak yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, anak yang peduli terhadap sesama selain hidupnya akan bermanfaat bagi orang lain, anak tersebut juga akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Nah, jadi mulai sekarang, ayo kita menjadi anak yang peduli terhadap sesama, anak yang suka menolong orang lain, dan mudah-mudahan Allah akan meridhoi kita dan hidup kita akan bermanfaat. Untuk tugas dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, Miss Putri sudah menyiapkan beberapa soal-soal yang berkaitan dengan video pembelajaran yang sudah teman-teman lihat. Silahkan nanti teman-teman tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya dengan baik dan benar di buku tugas masing-masing. Kemudian teman-teman upload pada Google Drive yang sudah Miss Putri sediakan.
Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Silakan teman-teman kerjakan ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.